Saudara, kasus kematian akibat COVID-19 di Provinsi Riau hingga saat ini masih cukup tinggi. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi penyebab utama penyebaran COVID-19. Selain itu, dampak dari kasus kematian pasien COVID-19 juga dirasakan oleh penggali makam jenazah COVID-19. Bahkan dari satu hari ada 9 jenazah yang harus dimakamkan. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah serta Satgas Penanganan COVID-19 terus memberikan himbauan kepada masyarakat agar dapat menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, serta menghindari kerumunan. Namun demikian, masih saja ditemukan warga yang melanggar protokol kesehatan. Masih tingginya arus kendaraan saat libur Natal dan Tahun Baru diharapkan tidak memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah kasus COVID-19 di tanah air. Selain itu, masih tingginya kasus kematian akibat COVID-19 di Provinsi Riau yang mencapai 567 orang harusnya menjadi salah satu momok menakutkan di tengah masyarakat. Namun dengan kondisi tersebut justru masih ada sejumlah masyarakat yang tidak mempercayai adanya virus yang mematikan ini, sehingga mereka menjadi abai dengan penerapan protokol kesehatan, terutama dalam menggunakan masker. Menurut data Satgas Penanganan COVID-19 Riau per Sabtu, terjadi penambahan kasus sebanyak 94 pasien, sedangkan 8 orang dinyatakan meninggal dunia. Dampak peningkatan kasus COVID-19 tersebut juga dirasakan oleh petugas penggali makam khusus COVID-19 di Pekanbaru, terletak di Jalan Tengku Mahmud, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau. Pemakaman Tengku Mahmud terdapat 6 orang petugas penggali makam untuk jenazah COVID-19. Setiap harinya, para petugas makam ini harus menguburkan jenazah yang meninggal dunia akibat virus corona. Sejak April lalu hingga saat ini, ke-6 petugas makam ini harus bekerja keras untuk menguburkan 456 korban yang meninggal akibat COVID-19. Meski pada awalnya mereka sempat takut akan bahaya penularan virus berbahaya tersebut, namun dengan mengikuti aturan serta penerapan protokol kesehatan yang ketat, yakni mengenakan baju APD hazmat, memakai masker, serta selalu membersihkan tangan serta pakaian setelah proses pemakaman, kondisi kesehatan mereka selalu terjaga. Meski harus selalu standby selama 24 jam, mereka tetap ikhlas menjalankan profesinya sebagai petugas pemakaman jenazah COVID-19. Seperti diungkapkan oleh seorang penggali makam sekaligus koordinator pemakaman, Subhan Zain. Dalam satu hari, dia dan rekannya pernah menguburkan sebanyak 9 jenazah yang meninggal akibat COVID-19. Kalau susahnya kadang musim hujan, kadang lubang ambruk, kita nimbun hujan-hujanan, kadang tengah malam datang. Itu ada berapa orang Pak yang ikut? Kalau malam tuh paling bertiga atau berdua. Standby 24 jam. Berapa lama Pak? Mulai bulan April. Itu sejak corona aja? Ya. Enggak, kalau kerja sini sebelum ada COVID ini memang udah kerja di sini ya. Oh, tapi sekali bekerja aja? Iya. Berapa aja Pak ada pasien yang meninggal di makam di sini Pak? Kalau pagi itu dari subuh sampai sore pernah ngalami semua. Kalau malam dari maghrib sampai subuh ya pernah ngalami semua. Pernah 12 jam? Pernah. Bahkan, jadwal pemakaman yang tidak tentu membuat dia harus selalu siap saat dibutuhkan. Menurut Subhan Zain, dirinya pernah memakamkan jenazah COVID-19 pada pukul 02 waktu Indonesia bagian Barat dini hari hingga subuh. Meski demikian, dia berharap agar masyarakat dapat sadar akan bahayanya COVID-19 dan tidak mengabaikan protokol kesehatan. Itu tergantung masyarakat, penyebabnya udah pasti, udah jelas, udah berulang-ulang, 9 bulan kita udah ngomong, capek. Ya kan? Penyebabnya udah jelas. Kenapa? Anda nggak patuh, semua orang nggak patuh. Kalau kita patuh semua, pakai masker semua, beres sudah. Terus upaya dari pemerintah gimana untuk? Ya, yang jelas kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota, pemerintah provinsi, kabupaten, kembali menggiatkan lagi supaya masyarakat dipantau, dilihat, diberikan peringatan kalau tidak memakai masker atau berkerumun gitu ya. Karena kita tahu kondisi sekarang ini kita dengan jumlah pasien yang 100-an sampai 200 sehari, kita nggak tahu loh
yang mana yang positif, yang mana yang negatif, karena rata-rata tetap seperti digariskan 80% itu nggak bergejala. Kalau orang nggak bergejala kan kita nggak tahu dia sakit atau nggak, batuknya nggak ada, demamnya nggak terlalu, tapi dia membawa virus. Lakukan pembatasan sosial dengan protokol kesehatan, itu aja. Ketidakpercayaan masyarakat akan COVID-19 ini membuatnya selalu memberikan nasihat kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Dengan masih tingginya penularan COVID-19 ini, semua masyarakat diharapkan lebih menerapkan protokol kesehatan dari diri sendiri agar kasus penularan COVID-19 di tanah air dapat segera usai. Hingga saat ini total kasus terkonfirmasi COVID-19 di Riau telah mencapai 24.367 kasus, 1.097 isolasi mandiri, 489 dirawat di rumah sakit, 22.214 sembuh, dan 567 orang meninggal dunia. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.